Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Azahra dari kelas 11 MIPA 4 akan menerangkan soal dan pembahasan kimia kelas 11 semester 1. Kita langsung ke soal nomor 1 tentang kesetimbangan kimia non-hitungan. Jadi soalnya yaitu perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. Nah, di sini kita sudah diketahui beberapa reaksi kesetimbangan dan soalnya adalah kesetimbangan kimia homogen ditunjukkan oleh nomor. Jadi kita diminta untuk menentukan yang mana yang merupakan kesetimbangan kimia homogen. Nah, di sini jawabannya yaitu 1, 2, dan 3. Mengapa demikian? Karena kesetimbangan homogen termasuk reaksi kesetimbangan yang reaksinya dapat balik atau reaksi reversibel. Nah, kondisi ini ditandai dengan panah bolak-balik. Kohomogen artinya semua zat memiliki fase yang sama. Jadi, ketika ada fase gas di suatu reaksi, maka semua senyawa yang terlibat harus merupakan senyawa yang fase gas ya. Jadi jika gas maka semuanya harus gas, jika liquid semuanya harus liquid. Jadi persamaan reaksi yang memenuhi dua kondisi tersebut yaitu persamaan reaksi 1, 2, dan 3. Karena pada reaksi 1, 2, dan 3 ini mereka mempunyai panah bolak-balik serta fase yang sama yaitu fase gas. Jadi semuanya itu fase gas gitu, tidak beda-beda gitu. Jadi untuk nomor 1 ini jawabannya 1, 2, dan 3. Kita lanjut ke soal yang nomor 2 tentang kesetimbangan kimia bagian hitungan. Jadi soalnya yaitu pada suhu T di dalam suatu ruang terjadi reaksi dapat balik sebagai berikut. N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, jika pada keadaan setimbang terdapat 1 mol N2, 2 mol H2, dan 1 mol NH3 serta tekanan total gas adalah 10 atm, maka harga Kp reaksi tersebut adalah. Nah, jadi di sini kita diminta untuk menentukan harga Kp dari suatu reaksi. Nah, pertama-tama sebelum menjawab kita tulis terlebih dahulu reaksi yang telah diketahui, yaitu N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, setelah itu kita tulis mol yang sudah diketahui. Nah, berhubung ini sudah dalam keadaan setimbang, maka kita tidak usah menganalisis melalui MRS lagi gitu ya. Jadi kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus. Jadi kita tulis di sini N2 molnya yaitu 1, H2 yaitu 2, sedangkan NH3 yaitu 1. Nah, sebelum kita masuk ke rumus menentukan harga Kp, terlebih dahulu kita tentukan tekanan parsial dari masing-masing zat. Yang pertama di sini ada N2. Nah, rumus menentukan tekanan parsial yaitu mol gas setimbang dibagi dengan mol gas total setimbang dikali dengan P total. Nah, untuk menentukan tekanan parsial dari zat nitrogen, nah di sini kita tulis mol gas setimbang yang diketahui nitrogen di sini yaitu 1 mol. Sedangkan mol totalnya kita tinggal jumlah saja dari mol-mol yang sudah diketahui yaitu 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4 mol. Kita tulis di sini jadi 1/4 dikali P total. Di soal sudah diketahui bahwa nilai dari P total sama dengan 10 atm ya. Jadi kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus. Jadi 1/4 dikali 10 sama dengan 2,5 atm. Begitu juga untuk menentukan tekanan parsial H2 ya. Mol gas setimbangnya H2 di sini yaitu 2 dibagi dengan mol total seimbang yaitu 4. 2/4 dikali dengan P total. P totalnya sudah diketahui tadi yaitu 10 atm. Kita tulis di sini 10 atm. Nah, jika dikali maka hasilnya yaitu 5 atm.
Begitu juga untuk menentukan tekanan parsial dari NH3. Mol yang sudah diketahui di sini 1 mol dibagi dengan mol totalnya yaitu 4. Jadi kita langsung masukkan ke rumus 1/4 dikali dengan tekanan gas total yaitu 10. Jika dibagi maka hasilnya 2,5 atm. Nah, setelah diketahui tekanan parsial dari masing-masing zat, kita dapat langsung menentukan harga Kp-nya. Di sini Kp sama dengan PNH3 dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 2 dibagi dengan PN2. Di sini karena koefisiennya 1 tidak usah kita tulis sebagai pangkat, dikali dengan pH2. Di sini H2 koefisiennya yaitu 3, maka dipangkatkan dengan 3 sama dengan, nah di sini PNH3 setelah tadi kita hitung PNH3 di sini nilainya 2,5 atm ya. Kita tulis di sini 2,5 dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 2 dibagi dengan PN2. PN2 di sini juga sudah kita hitung dan hasilnya 2,5. Di sini langsung kita tulis 2,5 dikali dengan pH2. pH2 juga tadi hasilnya 5 atm. Kita tulis di sini 5 dipangkatkan dengan koefisiennya yaitu 3. Nah, di sini ada yang bisa kita bagi yaitu 2,5 pangkat 2 dibagi dengan 2,5. Maka yang bawah ini habis, sisa 2,5 dibagi 5 pangkat 3 yaitu 125 sama dengan 1/50 atau 0,02. Jadi harga Kp dari reaksi di atas yaitu 0,02. Kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu soal tentang materi termokimia, dan kita diminta untuk menentukan nilai perubahan entalpi pembakaran dari suatu reaksi. Kita langsung ke soalnya. Di sini sudah diketahui data entalpi pembentukan standar dari beberapa zat atau senyawa. Delta HFCO2 sama dengan min 394 kJ per mol. Delta HFH2O sama dengan min 286 kJ per mol. Dan delta HFC2H5OH sama dengan min 266 kJ per mol. Di sini soalnya yaitu entalpi pembakaran standar dari pembakaran etanol menurut reaksi C2H5OH ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 dan 3H2O. Nah, kita menentukan entalpi pembakaran standar dari pembakaran etanol ini, kita menggunakan rumus delta H sama dengan jumlah delta HF produk atau yang di sebelah kanan dikurang dengan jumlah delta HF reaktan yang di sebelah kiri. Nah, di sini yang di sebelah kanan ada CO2 dan H2O. Nilai delta HCO2 yaitu min 394 kita tulis di sini, dan H2 di sini min 286 kita tulis juga di sini. Nah, untuk yang delta HF produk di sini sudah selesai. Kita lanjut ke delta HF reaktan yang di sebelah kiri. Di sini ada C2H5OH, nilainya min 266 kJ per mol kita tulis. Nah, perlu diingat bahwa nilai delta H dari unsur bebas yaitu 0. Jadi, untuk nilai delta H dari O2 adalah 0. Nah, perlu diingat bahwa nilai delta H yang di sini ini merupakan nilai delta H dari pembentukan 1 mol ya. Jadi masing-masing nilai delta H di sini kita kalikan dengan koefisiennya. Kita langsung masuk ke rumus ya. Nilai delta HF produk di sini ada koefisien CO2 yaitu 2, kita tulis dikalikan dengan nilai delta H-nya yaitu min 394 ya, lalu ditambah dengan
Koefisien H2 yaitu di sini 3, kita tulis 3 dikali dengan nilai delta H dari H2O yaitu min 286 dikurang dengan nilai delta H dari C2H5OH yaitu min 266. Karena koefisiennya 1, jadi tidak usah kita tulis di dalam rumus ya. Dan juga di sini ada nilai delta H dari O2 yaitu 0. Karena 0 dikalikan dengan 3 hasilnya tetap 0, maka tidak usah kita tulis dalam rumus. Ya, jadi setelah dikali hasilnya min 788 dikurang dengan ini hasilnya, jika dikali hasilnya itu min 858 ditambah 266. Kenapa ditambah? Karena min dikali min ketemu jadi plus. Setelah ditambah hasilnya yaitu min 1380 kJ per mol. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa nilai delta H dari pembakaran etanol menurut reaksi berikut ini yaitu min 1380 kJ per mol. Demikian soal dan pembahasan kimia. Sekian dan terima kasih. Saya undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.